as-saumuli wa ana ajzi bihi. Demikian kata Allah dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku dan saya yang ajzi bihi, yang langsung memberikan ganjaran. Masya Allah. Langsung gitu kan. Artinya Allah yang mantau ya. Allah yang ngelihat, Allah yang tahu. Makanya puasa ini menjadi semacam betul-betul urusan kita dengan Allah. Iya. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dicampur tangan orang lain. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah. Jumpa lagi di Close, Kupas lewat obrolan santai. Bersama Ustadz kita, Ustadz Hepyandi Bastoni. Alhamdulillah. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari berikutnya di Ramadan. Ya, hari keempat. Hari keempat ya. Hari atau kelima. Kita sepakat kita saja. Ya. Biasanya udah mulai puasa tuh mulai lupa hari ya. Iya ya, apalagi kecuali tanggal merah tahunnya libur. Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Ramadan ini memang betul-betul apa ya, mentarbiyah kita ya, Ustaz ya. Betul. Dan memang bulan pendidikan kita untuk memang ini puasanya memang ibadah yang kalau ibadah-ibadah lain kan orang lain lihat ya. Iya. Sholat kelihatan gitu. Haji juga begitu. Apalagi haji bisa apalagi umroh sekarang ya. Wah, bisa selfie ya, upload di sosmed gitu. Betul. Nah, kalau puasa kan nggak mungkin orang update bisa gua puasa nih atau lagi sahur nih. Bisa juga ya. Tapi emang puasa ini satu ibadah emang hanya kita dan Allah yang tahu ya. Apalagi misalnya tuh kalau di luar Ramadan orang lain nggak ada yang tahu gitu. Kita puasa apa enggak? Dan kalau misalnya di Ramadan orang tahunya kita puasa gitu, Sat. Iya, padahal enggak. Bisa jadi ada yang enggak. Belum tentu kan. Gitu, hanya dia Allah yang tahu. Betul, hanya Allah yang tahu. Nah, berarti ini kan koneksinya ketauhidan ya, Sat. Iya, betul. Jadi saya suka sampaikan atau menjabarkan apa yang disampaikan para ulama sebagai analis bahwa Ramadan atau Shaum terutama ini adalah bulan di mana kita memantapkan tauhid akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti ibadah lain enggak, tapi as-saumuli wa ana ajzi bihi. Demikian kata Allah dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku dan saya yang ajzi bihi, yang langsung memberikan ganjaran. Masya Allah. Langsung gitu kan. Artinya Allah yang mantau ya. Allah yang ngelihat, Allah yang tahu. Persis disampaikan tadi kalau sholat kan kelihatan. Ini enggak ruku, ini enggak sah sholatnya gitu kan. Atau sujud kakinya satu ngangkat gitu kan. Ini enggak benar. Atau sholat punggungnya kelihatan. Banyak tuh anak-anak muda begitu ya. Begitu dia ruku sujud kelihatan. Baju kurang bahan. L ujung. Berarti ukurannya L. Atau apa supaya kelihatan garis gitu. Iya, garis lurus ini. Harus hati-hati teman-teman anak muda ya. Auratnya kelihatan. Auratnya itu bagian dari syarat sah sholat itu menutup aurat ya. Nah, jadi saum itu tidak bisa dinilai, tidak bisa dicek, pastikan. Misalnya ada orang yang lemas jalannya gitu kan, letoy, pasti puasa belum tentu. Nggak ada yang tahu kalau di rumah dia ngopi gitu ya, setengah gelas aja gitu kan, minum keluar, lemes-lemesin, batuk-batukin gitu ya, iya pucet-pucetin. Makanya puasa ini menjadi semacam betul-betul urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dicampur tangan orang lain. Ya, kalaupun ada yang misalnya seperti update status lagi sahur nih atau nyari buka puasa nih, lagi ngububurit, ya itu justru catatan bagi dia agar menjaga puasa dan keikhlasannya. Iya. Belum tentu juga ria ya. Belum tentu juga ria. Jadi ngajakin orang. Nah, gitu, ya, makanya kita tidak boleh menuduh orang lain ria ketika dia menjaharkan ibadahnya ya. Termasuk masalah puasa juga ya. Nah, kembali ke tema bahwa puasa ini memantapkan akidah kita ya, betul-betul antara bainahu wa bainallah, antara dirinya dan Allah. Untuk itu para ulama dulu atau sekaliber para sahabat, bahkan Imam Abdullah bin Mas'ud itu dikisahkan kalau kita baca sirah. Mereka kalau puasa sunnah itu nggak ketahuan. Nah, kalau kita kan puasa sunnah ketahuan. Kalau mereka nggak. Jadi betul-betul dijaga. Rambutnya dibasahin gitu kan. Lalu kemudian kelihatan segar gitu. Kalau segar.
Kalau kita di lemes-lemes ada orang nanya kenapa lo? Saum. Biar bilang rajin. Bibirnya dikasih apa? Semacam minyak zaitun ya, boleh nggak masalah. Cuman saran asal saya ya minyak zaitun mending kan. Tapi kalau pakai madu itu masalah. Itu madu bisa keluar terus lidahnya ya, karena manis. Sirup. Atau komor-komor bagi sirup. Nah jadi intinya para ulama dulu, para sahabat Nabi dulu, mereka menyembunyikan saumnya itu yang untuk menjaga memantapkan akidahnya. Bahkan ada tabi'in, saya lupa namanya, saya pernah tulis di buku saya ya. Buku ini ya, mungkin nanti dicari lagi nih bukunya. 101 kisah tabi'in. Saya tulis ini ada seorang tabi'in. Jadi dia puasa. Ini unik. Nggak ada yang tahu. Istrinya nggak tahu. Aneh kan? Istrinya aja nggak tahu. Saking bagaimana dia menjaga ibadah tersebut agar lillah, akidahnya ikhlas tadi itu. Jadi dia kalau berangkat kerja ngajar atau dakwah, istri kan nggak tahu kalau dia puasa. Kasih sarapan. Berangkat katanya sarapan, tapi saya bawa aja katanya. Saya juga biasanya sering begitu karena nggak sempat. Misalnya teh manis, saking buru-burunya misalnya saya ngisi kajian subuh di mana gitu kan. Istri udah bikin teh, mau dihirup masih panas. Bungkus aja sih bilang kan. Sering. Nah, cuman sampai di sana saya minum. Kalau saya ini ulama ini enggak diminum. Jadi bingkisan rantang yang isinya makanan tadi dibawa. Jadi tengah jalan betul-betul dibawa. Enggak dimakan gitu kan, dibawa untuk menghargai istrinya. Dia enggak ngomong kalau dia puasa gitu. Jadi begitu ketemu orang dia kasih. Nah sampai ke kantor atau tempat kerja lah kan bawa rantang tuh. Teman-temannya kan masa orang puasa bawa rantang. Enggak mungkin kan. Teman-temannya mengira dia puasa. Jadi orang rumah istrinya mengira dia puasa, teman-teman kerjanya dia mengira puasa karena bawa makanan. Mengira tidak puasa. Mengira dia tidak puasa karena bawa makanan. Jadi teman kerjanya istrinya nggak tahu kalau dia puasa. Pulang-pulang udah sore nunggu sebentar, diminum mau sholat biasa aja, istrinya sampai dia selesai makan minum nggak tahu kalau dia puasa. Begitu dia menjaga keikhlasan tadi itu teman-teman sekalian, dan yang seperti ini banyak artinya. Makanya puasa ini betul-betul melatih keikhlasan kita tadi untuk memantapkan akidah kita ya kepada Allah SWT, dan berharap ini bukan hanya puasa. Jadi kita harus, saya ingin pertegas lagi, ada dalam ibadah itu disebut dengan ikhlas. Ikhlas ini beda dengan ridho atau ya ada ikhlas, ada ridho atau rela ya. Jadi kalau rela itu kita melakukan perbuatan senang, dengan senang aja gitu kan. Tulus, maaf. Jadi apa beda ikhlas dengan tulus? Kalau tulus itu melakukan suatu perbuatan karena senang, happy. Kan ada orang yang sedekah senang aja gitu kan. Senangnya sedekah gitu. Sedekah padahal bukan muslim bisa jadi. Ya, bukan, dia senang aja. Kang Robi kalau ketemu orang seperti ini kasih tahu saya ya. Kalau ketemu orang yang senang sedekah kasih tahu saya. Nah, tapi belum tentu ikhlas. Belum tentu ikhlas banyak. Betul. Nah, apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah melakukan suatu perbuatan karena Allah. Murni karena Allah. Biasa jadi enggak tulus. Nah, loh, gimana itu? Ya terpaksa karena Allah. Jadi puasa terpaksa. Dia puasa itu berat kok. Berat banget. Orang nggak boleh makan, nggak boleh minum ya. Saya punya kebiasaan kalau pagi itu habis subuh ya kalau nggak ngopi ngeteh, itu kebiasaan aja. Saya kadang suka saya selang-seling gitu, kadang teh, kadang kopi supaya nggak fanatik, supaya nggak kecanduan. Tapi malah kecanduan dua-duanya. Bukan kecanduan kopi. Jadi nggak enak kok, lemes gitu kan. Tapi karena kita melakukannya karena Allah, nggak masalah. Nah, puasa mendidik kita menjadi orang-orang yang ikhlas dengan akidah yang mantap.